Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-kitaba bil haqqi bashiran wa nadhiran lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadha Desa Dukwaru, Kedung Winangun, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, dumateng para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Kebumen, wabil khusus Akhinal Kiram Sahibul Ma'had An-Nawawi, beliaunya Romo Yai Kiai Haji Taufikur Rahman wa ahlihi wa dzurriyyatihi, dan juga wabil khusus ingkang kula dherekake fatwa-fatwaipun dumateng panjenenganipun para masyayikh ingkang ngayahi thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dan seluruh jamaah baik yang hadir di majelis maupun yang sedang mendengarkan live streaming, kulluhum ajma'in rahimakumullah. Puji syukur kami panjatkan ingat dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita pada kesempatan siang hari ini jam 11.16 alhamdulillah Gusti Allah nakdir kita datang kula saged silaturahim datang panjenengan sedaya ingkang sampun kula anggap lebih dari saudara kandung kula. Muga-muga apa sedikit ilmu yang Allah berikan nanti estu nambahi barokah keluarga kita, sehingga estu menjadi pengikut setia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, leres dawuhipun Mbah Yai tadi, kula niku nek diundang boten pakai kurung diparani. Cukup WA nggih. Cecek-cecekan dinten jadi alamat serok berangkat. Kula memang dulu didhawuhi dening abah kula sekaligus mursyid kula. Abah kula nggih mursyid kula tahun 74 kula tesih Ibtidak kelas sekawan.
Iku samu dibeat kali abah labak dipeseni ngeten kelas sukuwi nek lamuno didapuk Gusti Allah nularake ngelmune Gusti Allah minimal teko sing tepat, paling tidak sebelum jamnya sudah hadir. Kalau wau jam 9 kula rawuh jadi jam 11 alhamdulillah. Badhe salat subuh kalau wau langsung cabut akan mriki insyaallah jam 9 langkung. Ngoten kalau wau nggih radosan nggih boten semerap kula dalan lundur kula tingali sepeda meter 190 sudah tok. Boten niku resiko pikir buri sing penting teko dhisik. Nggih. Sajanipun niki mengke kula langsung boten saged dangu-dangu kundur ngisi dhateng Sidoarjo. Mantun salat isya pas kangge ngitung mawon. Insyaallah mantuke mengke nggih boten ngebut-ngebut paling 200. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Saderipun kula nyuwun ngapura ingkang kuwatah banget mbok menawi anggen kula nyampeake mengke bahasane kekasaran boten halus kados derek kula ten Kebumen nggih ampun maklum Jawa Timur. Materi siang hari ini berkenaan dengan surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Monggo ditinggali HP ini sing kagungan paketan ini tolong dibuka. Sampai mulut Quran ya kesuwen. HP dibuka Mbah Google surat Al-Ahzab ayat 41 42. Judul materi pada siang hari ini adalah bermunajatlah kau hanya pada Allah. Berkenaan dengan diadakannya haflah akhir sanah Pondok Pesantren An-Nawawi sekaligus ngaji rutin derek-derek kula di Thariqah Mu'tabarah Naksabandiyah Khalidiyah. Siang hari ini kula kasih materi bermunajatlah hanya pada Allah. Bapak Ibu, nopo sing munajat itu? Secara lugat mareke ati sampeyan dateng Gusti Allah. Ada yang mengatakan khalwat, ada yang mengatakan uzlah, ada yang mengatakan suluk khususiyah sakersa jenengan. Yang jelas tema siang hari ini dalam rangka Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sengaja kami buka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Bapak Ibu khususnya datang perkumpulan Thariqah itu kalau ngaji sawanang
senenge napa? Los. Kesuwi. Los nggih. Nggih. Dulur-dulur kula sing wonten thariqah niku. Wekdal sampun dibeat, wekdal sampun dididik, piye carane, bagaimana caranya jenengan suluk lekas bisa wusul datang Allah. Sedaya niku semua itu ada kuncinya. Ada kuncinya. Dan saya yakin jenengan semuanya sampun nasto, sudah membawa kunci untuk menjadikan si Salik bisa usul datang Allah. Yun sewu kula namung nulari mawon, boten guroni, boten ngelingke mbok menawi supe. Ngoten Pak nggih? Boten guroni, ngelingke mbok menawi pikir sampai iku lupa datang. Masalahe kula rawuh teng mriki iki padha ambek nguyai segara. Paham nggih? Segarane wis asin kok ya diuyah. Tapi boten napa-napa sebagai pengalaman mau. Apa kuncinya ketika saat si Salik melakukan munajat atau melakukan suluk supaya usul datang Allah? Tolong dibuka di dalam surat Al-Maidah ayat 35. Allah dawuh niku, ya ayyuhalladzina amanu, he wong sing padha iman dateng Allah, waqtahu dolek ono. Dalam mriki basane krama, carilah ngono ya. Dodole ono sira kabeh do meraihlah Anda semua ilaihi untuk munajat marek ketemu Gusti Allah. Madosi nopo alwasilata ing tali utawa dalan. Carilah dalan yang khusus untuk menemui Allah. Iki biasanya kan dilambai dulu-dulu yang thariqah. Lalu dengan nek jenengan tasik wonten syariat biasanya baru diajarkan. Sing diajarkan itu kalau sudah masuk di dalam kumpulan thariqah biasanya pun. Tujuannya nopo sampean kali kula kok ya diperintahkan untuk mendapatkan tali hubungan langsung antara ruhaniah dengan datang Allah. Kalau wasilah secara syariah, para guru-guru jenengan kali kula, masane para mursyid kula di jalur thariqah mutabarrah. Itu wasilah secara syariah mutasil sampai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing penting sak mangke sampai harus mengerti dan mendapatkan wasilah khusus. Datang mana sampeyan kali kula, hati sampeyan kali kula yang disebut hablum minallah. Untuk apa? Wajahidu fi sabilihi, supaya jenengan wekdal munajat, wekdal suluk, estu berjalan di atas jalan Allah Subhanahu. Undi wasilah khusus wae. Apunten kula boten guroni, kula nguyai segara. Mengke nek pancen wonten sing dereng nampa wasilah tersebut,
saged niki dengan kagum nek boten paham saged mungkin langsung ditanyakan. Wasilah ini khusus antara ruh dengan Allah, yang Allah itu boten jauh datang jenengan kali kula. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Allah jauh datang kanjeng Nabi Muhammad. Ya Muhammad, dalem Gusti, jikalau hambaku bertanya tentang diriku, jawablah fa inni qaribun, aku iki dekat. Wa qala aidan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekatnya Allah itu lebih dekat daripada urat leher atau urat nadi. Pertanyaannya, kalau toh Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi, parane tembung jangan demi niki dulur-dulur kok iko saged jawab pun sedaya. Kalau Allah itu dekat, kok selama ini kami belum pernah ketemu? Yang mana? Buka di dalam surat Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Dia Allah dan yang maha suci di awal ya di akhir. Setiap persoalan acara apapun yang menguasai cuman Gusti. Wal zahir wal batin, dan beliau itu juga min dohir ya min batin. Pertanyaannya, bagi kita yang belum bertemu, belum musuh, mengapa sebab kita kok selama ini belum tahu? Padahal di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 jelas-jelas Allah telah memberikan cara untuk supaya si saleh bisa bertemu Allah, hanya 2 syarat. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi 'ibadati rabbih ahada. Iki Pak, kula nek ngaji saderenge tahun 2025 jam 2 jam. Ngapunten, itu belum lagi tanya jawabnya. Nah, untuk 2025 cukup paling suwe sejam. Ngapunten ya, kula tasih wonten tugas nulis kitab Pak. Kitab seluruh thariqah mutambaroh itu dipersatukan wonten pengajaran ilmu tasawuf untuk mengembangkan suluk jenengan, zikir jenengan dari tauhid la ilaha illallah, jahri la ilaha illa huwa, sirri la ilaha illa anta sirul asrar, la ilaha illa ana fanaul ibu. Jadi niki mungkin nek pun mantun kitab ini siapapun bisa untuk memiliki, siapapun. Sing maksud tujuannya bagi saudara saya yang ada di thariqah, ketika saat suluk khususnya bisa usul datang Gusti min qabli ayat yakumul adab, sebelum datangnya pemati. Tapi bagi saudara saya yang masih belum mengenal tentang masalah tauhid ini, belum mengenal tentang thariqah ini,
biar lekas-lekas hatinya ada azam untuk mengikhsankan imannya lewat jalur tori. Sebab mohon maaf Pak, namanya umur boten mungkin mati mesti ngenteni tuwek. Nggih napa mboten? Kullu nafsin dha'iqatul maut, tentang kematian mesti terjadi napa mboten? Mesti. Nek mesti tuwa mboten mesti. Kadang-kadang kematian itu datang itu tidak menunggu sakit, tidak menunggu tua. Rugi banget bagi sapa wae tatkalane ning donya dereng kepanggih Allah, alias hati kita ainul basyirah masih buta terhadap Allah, terus kita sudah dijemput kemana? Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Surat nomor ini. Si Hafidah surat nomor. Sungguh sengsara bagi orang-orang yang mendustai alias tidak mau rohaniahnya itu bertemu Allah. Bahkan di dalam surat Al-Isra ayat 72 Allah memperingatkan kita sebagai hambanya, mangkana fi hadihi a'ma, barang siapa saat di dunia mata hatinya masih buta kepada Allah, bahwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun meripati roh hati ini ya buta. Wa adallu, dan lebih gelap apa nih sabilan jalannya. Naudzubillah min bismuka dengan kali kula khususnya sing sampun mengenal tauhid la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta. Muga-muga estu jenengan kali kula ditakdir Allah Subhanahu wa ta'ala lan saanak turune ibu estu keadaan sedo husnul khatimah. Amin ya robbal. Dejo amin tok. Yo lakonono. Yo kudu lakoni. Napa sing didhawuhake para mursyid, pikir sing pundi sing kudu dijaga, ya mung dibuka tok kitabe aja. Ya kedah dilampahake, kedah diamalkan. Ngoten nggih? Sebab al ilmu bila amalin kasajalin bila famalin. Dan saya ilmu sing sampean kali kula tampa membuahkan kefahaman, dan itu tidak akan bermanfaat manakala tidak jenengan praktekkan. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, wasilah khusus yang dimaksud tadi itu yang bagaimana? Tolong dibuka di dalam surah Al-Baqarah ayat 256. Di situ Allah tahu, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'udwatil wuthqa lam fisama laha. Ini tali Allah yang ada di dalam hati panjenengan, janganlah jenengan lepas apapun keadaan jenengan. Lah tali iku berfungsi yakfur bitauhid wa yu'min billah, ngusir penjajayati. Sinten penjajayati? Hawa nafsu. Ngusir penjajah hati yang disebut nafsu, sing nafsu iku
membawa dampak yang sangat negatif berupa hubbus syahawat, cintane ati terhadap kehidupan kesenangan dunia, sehingga hati samban kali kula lupa terhadap Allah. Itu nanti Pak, shallu ala Nabi Muhammad, dibersihkan Allah di dalam hati sampean terkait masalah perkara yang menghijabi hati sampean datang Allah, yaitu hubbus syahwat. Nanti saya suwe lama kelamaan cinta hati sampean iku tidak hubbus syahwat, balik wayuk mimbilah cinta sampeyan ati iki mung dateng Gusti. Sampak-sampak dikatakan dalam surah Ali Imran ayat 3 setunggal, Muhammad kul, katakan Muhammad, kata Allah, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau dulur-dulur ning thariqah ning syariat pengin cintani ati datang Allah bener Muhammad, komponen derek awakmu. Kanjeng Nabi dawuh fattabi'uni, ikuti aku. Lah ngikuti kanjeng Nabi yang bagaimana? Di dalam agama Islam, seluruh mazhab, seluruh thariqah muktabarah mengakui kekafahan, kesempurnaan Islam itu ada di syariat thariqah, hakikat dan ma'rifat. Quran surat Al-Baqarah 208, udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kau di dalam agama Islam dengan keadaan sempurna. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah kali sampurna. Allah dulur-dulur sing wonten thariqah jenengan wajib sama makrifat Allah. Wajib. Otomatis jenengan tidak bisa terlepas dari wasilah khusus langsung datang Allah. Apa wasilah khusus? Wa huwa adzikru bisirril asrar min tauhidi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal hatta tauhidi la ilaha illa ana. Wajib dalam hati sampean ini merasakan kehadiran Allah yang selalu melayani jenengan dalam hal nopo mawon. Jenengan dahar sing dulang sinten Pak? Allah. Jenengan sholat sing nyolatno sinten Pak? Allah. Jenengan saged berdiri rukuk sujud duduk sinten Pak sing gerakna jenengan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita sebagai makhluk. Wa ma lan apa wae tak manuna kang muncul agawe sira kabeh sumber saka Gusti. Hadis Kanjeng Nabi, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Jenengan kali kula sebagai makhluk aslinipun sifat sampai kali kula la haula wala quwwata, tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan hal yang positif
dan tidak ada punya kekuatan untuk menyegah perkara yang negatif. Intinya Pak, yun sewu, aku makan rokok, wis iki anu rokok iki ambek gorengan. Ini status sadar dari kula. Persis kados gorengan kali rokok. Tidak punya daya upaya apapun untuk bisa melakukan apapun. Jenengan kali kula ora iso salat dhewe nek ora digerakno dening Gusti. Artine Pak, zikir, eling, sadar kalau kita sebetulnya apa yang muncul dan timbul bagi diri kita semata-mata sumbernya saka Gusti. Nah, kesadaran hati jenengan bahwasanya semua apapun yang menggerakkan Allah, walillahil masyriqu wal maghrib, itulah yang disebut wasilah khusus. Mungkin bisa dibuka dalam kitab Al-Hikam. Beliau Syekh Ibnu Athaillah tentang wasilah itu dari tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin munculnya dzikir sirul asrar. Mohon maaf, di dalam sirul asrar itu ada 3 pintu ketika jenengan sholat nanti. Pintu pertama adalah su'aul basyirah, kesadaran dalam hati jenengan bahwasanya sagete bisanya jenengan sholat karena disolatkan dening Gusti. Ati itu kudu duduk di situ. Inilah yang Rasulullah sampaikan ketika beliau dengan para sahabat. Malaikat Jibril niki rawuh mendo-mendo lari nem. Beliau bertanya, ya Rasulullah, ma huwa al-Islam, al-iman, al-ihsan. Sing kula bahas niki ihsan, yaiku anta budallaha ka'annaka taroh. Ini lho Pak, duduknya tauhid la ilaha illa anta. Ketika jenengan sholat, ketika jenengan khususiyah, ketika jenengan suluk, ketika jenengan maos Quran, ketika jenengan ibadah murni mahdoh, hati jenengan harus merasa, mohon maaf, harus merasa kalau jenengan iki selalu dilihat dening Gusti. Itu jikalau tidak bisa, belum makrifat, harus begitu. Prosesnya dari situ. Tapi nanti seiring berjalannya jenengan estu nyandarno ati mung dateng Gusti Allah, maka Rasulullah dawuh anta budallaha ka'annaka taroh. Ketika jenengan menyembah seakan-akan jenengan itu bisa melihat wujuding Gusti. Ini berarti mengusul. Nopo tondo-tondone ngusul? Kapan bisa dilanjut? Tapi ringkes mawon. Nek diji sampai detek 3 jam boten mandek. Sebelum kami membahas tanda-tanda kehusulan, kembali saya kepada wasilah tadi. Wasilah itu adalah tali hubungan langsung hati jenengan datang Gusti Allah. Su'aul basyirah, di dalam hati sahabat harus ditanamkan kesadaran bahwasanya segala hal apapun yang makhluk lakukan ini
semua atas dasar digerakke dening Gusti. Ini sudah jelas. Quran sudah jawab seperti itu, hadis sahih pun juga begitu. Cuman berhubung jenengan kali kula dereng mlebet thariqah, belum mengenal likak-likuk di dalam thariqah, yo ora ngerti. Nggih mboten? Kula munggah Pak. Kelasnya munggah. Kula bukane gedhe ambek wong syariat mboten, wong kula niki nyuwun sewu mulai cilik niku dididik abah iku syariat mulai ibtidak sanawi aliyah dididik boten, cuman ayo munggah kelas, ngoten maksud saya, supaya ibadah sampean iki gak mung gugur kewajiban aja, biar bermutu. Bahasa iman biar jenengan ihsan. Niki nek purun, nek boten purun nggih kula boten meksa. Sebab Allah dawuh la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Ajaran tentang meningkatkan mutu ibadah ini, ajaran tentang cara untuk membebaskan ruh dari belenggu hawa nafsu itu tidak ada paksaan. Sakerso. Tapi ingat, percaya gak percaya, jenengan kali kula mesti mati. Nggih mboten? Sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu Pak. Bagaimana kedudukan surat Al-Isra ayat 72 tadi, yang Allah katakan barang siapa saat di dunia hatinya belum bertemu Allah alias masih buta kok sudah kejemput kematian, maka di akhirat pun juga begitu. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Iki nek cara wong Mojokerto peteng dedet. Sami nggih. Disebut peteng mergake mripate merem, dedet karena cahaya enggak ada. Akhirnya disebut peteng gelap gulit. Terus ayo dinten. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau jenengan kali kula sudah menanamkan fungsi su'aul basyirah, rasa itu apa toh Pak? Iman yang imanul haq, yang disebut ihsan. Sebab di dalam hati jenengan niki ada, di dalam ruh itu ada ihsan, ada rasa. Rasa itu nggak pernah bohong Pak. Yang saya umpami saya minum air derek, mungkinkah sing kula minum air iki wau rasane rasa Coca-Cola? Boten mungkin. Ketika jenengan makan pedesan, apa pedesan ini? Cabe. Mungkinkah rasa manis? Tak mungkin. Mesti terasa pedas. Namanya rasa nggak pernah bohong Pak. Ihsan, iman yang sudah ihsan mesti sobek. Ihsan itu apa Pak? Iman hati sampeyan sudah tidak selain pada Allah, selain Allah tidak. Allah sing ku maksud di sini bukan nama, bukan sifat, bukan zat, tapi laisa kamislihi. Itu ada di dalam diri jenengan. Cukup jenengan munajat, cukup jenengan khususiyah solo,
bagaimana caranya jenengan ini bisa untuk bertemu Allah dalam keusulan di maqam musyahadah. Kalau kita kembali kepada surat Al-Kahfi ayat 110, pertama, falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya Allah ilahun wahid yang esa, pertama falyamal do laku sira kabeh amalan ing siji amal sholihan tanpa bagus. Amalan sholihan di mana? Apa jasmania ataukah rohania? Ya saya jenengan solo iku sing marep madhep iku rohania. Jasmania sampean kali kula minangka wadah sebagai media. Ruh niki Pak yang menghadap inni wajah tu wajhiyah, menghadap kepada Allah. Ini sampai harus berbekal dengan ilmu tasawuf yang muncul dari ilmu tauhid. Surat Al-Anbiya 87, la ilaha illa anta. Itu mungkin muncul di kiri disebut sirul asrar. Di dalam sir ada sir lagi. Kita sudah dididik dikir jari, sudah dididik dikir siri, kita sudah dididik dikir sirul asrar. Saya cuma mengulangi lagi aja. Di situ ada dikir bila suarit wakalamit walafdin. Artinya jenengan wajib merasakan kehadiran Allah di dalam diri sampeyan yang menggerakkan jenengan solo, yang menggerakkan jenengan berzikir. Ampun di aku jenengan kali kula isok solo dhewe, isok khususia dhewe, isok sholat dhewe, isok gerak dhewe. Jangan. Hati sampean harus terbiasa untuk menetapkan gerak apa yang pada diriku semata-mata bersumber dari Allah Subhanahu. Berarti jenengan sagete gerak sebab digerak dening Gusti, la wujude ana awak sampeyan di gak usah diatur. Makanya zikir sir niku aja pedot. Masuk keluar nafas, wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Surat Al-Insan ayat 25 Pak ini. Ini dilakukan Rasulullah. Ini Quran Pak. Tidak hanya dilakukan oleh golongan kita yang sudah berthariqah, akan tetapi langsung juga dilakukan oleh Kanjeng. Wadhkur isma rabbika, itu mukhatabnya Kanjeng Nabi Muhammad. Berzikirlah kau bukratan wa asila, pagi, siang, sore, wa minal lail, dan juga malam. Jenengan gimana? Halo Bu, sampun direksa dikirim bareng rang kadang. Ya apa-apa rang kadang daripada gablas. Kalau tanggap angsal Bu, jenengan dikir jari siri sedinten sedalun itu ketemu pinten ewu 4.000. Angsal ripis. Kalau tahun 74 itu Pak ya, mohon maaf, siritan itu wajib 20.000 siritan. Berarti sekarang ada kemerosotan nih. Kanjeng Nabi ini pun setiap nafas Pak. Jadi apa-apa daripada gablas. Ngoten nggih? Lowong, ngerti lowong nggih?
mending daripada tidak belas. Mengapa kita harus menjaga zikir ini? Mohon maaf. Nur makrifat Allah nyalakan di dalam surah An-Nur ayat 35 itu, nurun ala nurin yahdillahu li nurihi man yasha, hanya diberikan pada hamba yang Allah kehendaki. Siapa hamba yang dikehendaki? Hamba yang menjaga zikir. Sallu ala Nabi Muhammad. Dengan kula kejani di Kanjeng Nabi itu badhe sare sampak sare dikir terus sampai Sayyidina Athaillah dawuh la tatruk an dzikra, ojo kok tinggalno an dzikra ing dzikir li'adami hudurika ma'allahi bihi, senajana dzikirmu belum bisa hudur usul dateng Gusti, berarti jangan baeno. Tahu baeno nggih? Sembrono wajibe dzikir. Ketika jenengan kali kula mewadifahkan, mengistiqomahkan dzikir pun sak mampune. Walaupun belum saged nyontoh Kanjeng Nabi 24 jam, wis sak mampune mawon. Jenengan wayah masak Bu, apa sih salahe atine dzikir siri? Salah lho mboten? Mboten. Supaya apa? Jenengan lekas nur makrifat itu Allah nyalakan. Fungsi nur makrifat adalah untuk membumi hanguskan hijab tutupi ati sampean kali kula, yang hijab itu ndadekno sebabe meripat ati sampean kali kula tidak cepat-cepat usul makrifat dateng Gusti. Kenapa? Ora ya. Rumus ini tentang dalam thariqah apapun sampai ke makrifat, di dalam ruhaniyah sampai itu wonten ihsan, wonten rasa yang wong Jawa. Jikalau dzikir itu jenengan teruskan terus tanpa mengenal waktu dan tempat, maka di dalam rasa itu ada cahaya nur makrifat. Artinya Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan manakala jenengan estu mewadifahkan dzikir. Dzikir secara lughat, ingat, secara istilah adalah kesadaran yang ada di dalam hati jenengan bahwasanya segala apapun yang ada di dunia, lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, sedaya iku sing nguasai mung Gusti. Gara-gara kula ngaku-ngaku iso dzikir dhewe niki lho Pak. Ya iki sing dadi tutupe hati sampeyan kali kula. Rumangsa awake dhewe hamba makhluk sing iso yang bisa melakukan, padahal semua itu bersumber karena Allah. Makanya ketika jenengan ada muadzin membaca adzan, hayya 'alas shalah, jenengan jawab ya napa? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya seluruh aktivitas sholat itu bisanya jenengan sholat itu karena digerakkan oleh Allah. Ini yang sering umat Islam gak sadar. Akhirnya ketika sholat jenengan kali kula ati iki digawa kucing garong. Tahu kucing garong ya? Tutup pasar.
tutuk sawah wis eling nang dindi. Ya Allah ya Karim. Kata Rasulullah dawuh sallu kama ra'aitumuni usolli. Salat wahai umatku seperti kau melihat bagaimana saya sholat. Sholat Rasulullah itu persis di dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Khafidhu ala sholawati was sholati wusta wa qumu lillahi qanitin al khashiin. Sholatin Kanjeng Nabi itu mesti khusyuk itu ketemu Allah. Sebab sapa wonge nek wis iso nyawang keindahane Allah, mongko keindahe alam dunya saknalika iku hilang. Sing sapa wonge bisa nyawang isi alam akhirat, mongko dheweke saknalika indahe alam dunya iku sirna. Apabila nur makrifat itu sudah Allah nyalakan, mohon maaf, maka cahaya dunia saisine iki matahari redup. Masalahe kalah genter. Niki napa genter? Kalah padang. Kados ngeten iki, sampe tingali lampu merkuri niku. Nek bengi ketinggalane pewadang nggih. Nek awan ilang padang kalah ambek sentronge srenge. Apabila nur makrifat itu Allah turunkan di dunia, ngapunten Pak, sebiji sawi, mongko cahaya matahari saknalika niku langsung redup. Itu sebab kalah padang. Ini yang hanya bisa tahu adalah golongan panjenengan yang sering melakukan suluk, dikirim, digejoki sampai usul datang Allah baru paham. Baru cetok. Kalau sudah jenengan iki didapuk Allah di makom musyahadah makrifat, tondo-tondone makrifat itu pertama, la yarawna bi anfusihim syai'an. Kebiarin dunia atas gendera obat itu Pak. Sampai hati sampai gak deleng angin, tidak melihat udaranya, tidak. Sing obat-obat. Hati sampai bakal saged tembus nyawa wujudnya Allah ingkang ngobahake gendera. Dadi gendera iku ora obah dhewe, obahe sebab diobahne dening Gusti. Pertama, apa yang ada hubungan dengan jenengan kalian orang lain dugi jenengan ati sampean mesti nyono yen sing agawe itu hanyalah af'alullah. Kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, bal yusyahid balik persaksiane ati roh sampean iku yang sebagai isim fa'il bukan makhluk tapi adalah datnya Allah itu sendiri. Niki akeh sing gak paham, ojo dipeksa. Kedah nenggo petunjuk hidayah Allah datang mana sampai kali kula piyambak. Sing penting dzikir iku jangan sembrono. Sehingga di dalam surah Al-Ahzab ayat 41, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udhkurullah, do ilimo sira kabeh menyang Allah, dzikran kelawan dzikir, katsiron kang tenan kang akeh. Mengapa di situ ada fi'il amar ditutup dengan mohon maaf maf'ul mutlaq? Ini betul main-main, cara arek pondok betul main-main. Mengapa Allah harus menurunkan perintah? Karena sejatine anti sampean kali kula
sering lalai datang Gusti. Disitulah asbabun nuzulnya ayat ini. Kok umpami jenengan gak gampang lali, gak mungkin ayat ini akan turun. Ini perintah. Syaratnya apa temriku istifhamin? Dzikir yang bagaimanakah yang dimaksud dalam ayat ini? Dzikron kelawan sejatine dzikir. Undi sejatine dzikir. Jadi wasilah tadi lo khusus. Di samping jenengan iki ati terus dzikir sir, nek dzikir jahri kan gak mungkin ambek medoli. Mosok sampean ngomong Allah, Allah lesan lah gak mungkin toh. Cukup ning ati. Sampean diundang tahlil. Wes aku dzikir sir. Mau meneng ambek bareng. Cari tanggane. Katanya tetangganya. Gak melok tahlilan meneng ya dapat berkah. Kita harus mutabel hal, lihat keadaan, kecuali sampai dalam keadaan masa, dalam keadaan jenengan bermuhadasah dengan orang lain, tetap hati itu terus gitu. Sampai nek wis kulino gedene 40 dina 40 wengi mengkira kae iso mandeg. Jadi gak percaya boten saged mandeg. Ati sampean berdiri boten saged mandeg. Nek gak percaya nang Mojokerto. Betul sandal takukno pipiku. Boten saged mandeg bibir sampean. Sir gandengo kali sirul asrar. Di samping hati mengucapkan ismuda Allah wadhkur isma rabbika bukratan wa asila, dan juga dzikron katsiran. Sejati dzikir jenengan harus merasakan, meyakini bahwasanya segala apa yang timbul dan muncul dalam diri jenengan semua itu bersumber dari Allah Subhanahu. Artine ojo gampang ngaku. Jenengan saged dzikir ya sing dzikir Allah. Betul belum oke. Tapi jenengan jangan khawatir manakala ketika suluk jenengan iki dibuka alam kasyaf. Makom kasyafah, makom di mana jenengan ini ditemukan para ghaib makhluk. Termasuk takdir yang akan terjadi itu makhluk, surga makhluk, neraka makhluk. Sampai gak usah ngerti. Wis tak lewatane makom mukasyafah, masuklah jenengan diletakkan Allah di makom musyahadah, makom makrifatullah yang secara umum disebut sebagai iman yang sudah ihsan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tanda yang ketiga, jika jenengan ini sudah dikatakan wusul datang Allah, yang tadinya itu tidak ngaku-ngaku, yang ketiga tatmainnul qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul ati, sampai itu selalu damai, anteng, diterap musibah yo anteng. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saged bangsul nang Allah. Iya sing nglakokno musibah ya Gusti. Seperti itu. Boten gampang ngamuk-ngamuk. Amarah prei, hasud prei, takabur prei, riya prei pun. Di dalam jagate ati sampai untuk ada pohon namanya pohon basariyah, dihuni oleh nafsu, berbuah sifat-sifat yang tercela termasuk takabur, riya dan lain sebagainya. Ini dirobohkan Allah. Ya ini yang membuat gelapnya ati sampai kali pula. Oleh karena sampai terus menerus berzikir, maka disitulah jawabannya Allah. Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati sampean,
untuk menyisihkan seluruh pohon basariah ini. Akhirnya jenengan iki ati akhiri ora gampang muring. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah, ya ini dikirnya Pak. Ini dikir. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Beliau gak gampang muncul khawatir, wedi dengan takdir apa wae ora. Karena hatinya sudah wa aslimu lahu senden nang Gusti. Bapak Ibu hadirin, inilah yang harus panjenengan ketahui dan jenengan jaga tentang zikir ini. Mudah-mudahan apa sedikit keterangan tentang bab masalah zikir estu Gusti Allah selalu ngersakake jenengan saged istiqomah. Makanya Pak, kami selalu sering gembor-gembor di tentang zikir persoalan di wonten mriki. Jasmania dengan maksiat itu sebuah proses. Sekarang wonten roh sing maksiat iki lebih berat di mata Allah. Maksiat roh apa? Lalai datang Allah. Sebab apa kita lalai pada Allah? Sebab dalam hati wonten tutup, wonten perkara sing gelapno ati sampeyan kali kula. Apa? Nafsu yang membuat budak kita terhadapnya. Ini persoalan. Sehingga tadi mengapa dalam thariqah diajarkan dzikir sir, dalam hakikat diajarkan dzikir sirul asrar, supaya jenengan rohnya itu tidak melakukan maksiat lagi. Wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat yang nomor 2 itu surat Al-Kahfi untuk bisa bertemu Allah. Jangan sekali-kali ketika Anda beribadah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Artinya ati sampean kali kula ana iman, munculnya perkara apa wae teko makhluk. Lah niki disebut syirik khafi. Syirik sing paling halus, sing jarang menungso mengetahui hal ini. Jadi Pak, nek jenengan wau apakah saya sudah dikatakan dzikir? Tak jawab iya secara dohir, tapi ati belum. Ngoten nggih? Ben ati iki derek dzikir, kenalilah dzikir sir. Mohon maaf ada proses BAT barang nggih. Untuk mengukuhkan hati bertambah kuat, marek, madep menyang Gusti. Satu kali Bapak pun 2 kali Mas. Oke, satu kali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, kalau kita hidup menghadapi segala kehidupan, kita selalu ingat sama Allah bagaimana caranya. Nanti begitu hari kita meninggal, yang sukses atau surga. Apakah kita harus ikut mereka atau bagaimana? Antara itu Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang memasak nasi gak mungkin langsung ganti nasi. Ada namanya proses. Nandur, diunduh, dipepe, diselek, dipususi, didang, dan akhirnya jadi proses syariat thariqah hakikat makrifat ini sebuah sunatullah yang harus kita lewati. Memang Pak, ketika kita masih ada di syariat, hati kita melakukan apapun masih jauh dari karena Allah. Ingin hati melakukan sesuatu kebaikan, ingin disawang wong, ya,
namanya al-ubad. Itu ada macam 3. Al-ubad ahli ibadah, wayah ketika ibadah hati masih ada ingin dipujo orang lain, ada. Ini proses. Yang kedua, ini sudah tidak. Yang kedua, kita masih ada tendensi dari Allah surga atau pahala. Dan ini proses. Ngalir aja dengan. Terakhir al-ubad itu yang disebut lillahi ta'ala, itu yang bagaimana? Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlas fiha. Ini makalah al-fikam. Namanya karena Allah sebuah amaliyah itu wajib dikasih roh. Roh amaliyah adalah ikhlas. Targetnya ikhlas, di sini ikhlas adalah hati jenengan sudah tidak ngaku kalau jenengan yang bisa melakukan. Justru dalam hati sampean akan menetapkan, mengisbatkan semua apa yang terjadi pada diri jenengan ibadah semata-mata karena dari Allah. Oh ini ikut. Nek ati purun langgeng ning gunung, tak jamin hati sampai gendeng nang Allah. Hati lu Pak ya, bukan akal. Hati akhirnya menjadikan jadab. Dan ini wajib, jenengan alami, wajib. Urusan jadab sak jasate, wallahu alam, iku urusane Gusti. Nek wis jadab sak jasate, saakale, hati akal lupa terhadap istri, anak, pekerjaan apapun. Ya udah itu yang terpenting buat kita dari Allah. Sing paling penak jenengan manuto sam'an wa ta'atan dhateng Gusti. Si salib niki sing nglakokno ya Gusti Allah. Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci sapa Allah dan yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Berarti kanjeng Nabi Mi'raj, Isra dan Mi'raj sing nglakokke ya Gusti. Niki kanjeng Nabi. Apalagi kita harus melepaskan rasa pengakuan diri kita yang bisa berjalan sendiri. Lepasan. Tanamkanlah dalam hati semua karena ini. Kalau sudah sampai di sini, maka ketika jenengan sholat sudah tidak, hati tidak arep-arep ganjaran, tidak arep-arep surga, hanya arep-arep ridhaning Gusti Allah. Ini ada proses. Jadi jam 1 kurang. Ibu, ayo, nanti ibu ada nggak ibu? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sewu Gus. Niki saking jamaah jedes kula naminipun Siti Mustarofah saking Ambal ingkang badhe nangletaken masalah toreko. Kula niki saking bodhone dereng saged napa-napa namung nembe mlebet. Tapi nggih intine kula sekolah TK kepingin munggah SD ngoten. Nggih. Nyuwun dipun terangaken masalah bab toreko kali hakikat kali marifat. Kata dia. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun kula bahase mulai syariat. Syariat iki ilmu atau ajaran untuk mendidik jasmani. Allah mendidik jasmani kita sebagai makhluk lewat kanjeng Nabi Muhammad
hukum syariat. Di situ ada dua hukum, larangan dan perintah. Ilmune itulah yang disebut syariat. Laksana kapal, kendaraan. Toriko jalan. Laksana toriko itu jalannya kendaraan. Kalau kapal laut berarti jalannya laut, air. Kalau sepeda udut, mobil, daratan. Lihat kapali. Tapi nek kapali sikil sandal. Bon. Torikoh adalah jalan. Jalan ini wajib. Yang tembus nujunan Allah, bukan nafsu. Jalan ini wajib untuk tembus terhadap Allah. Cara surat Al-Ahzab 21, teladani Rasulullah, liman kana yarjullah wal yaumal akhirah, alam akhirat. Jadi toriko ini harus tembus ke alam akhirat. Gampangan ini ngoten. Ini adalah jalan. Kalau kita kembangkan toriko ini ada istilah wasilah. Dan wasilah itu ada sanad. Sanadnya harus mutasil. Artinya secara umum toriko harus mutabar sambung sampai kanjeng Nabi. Yun sewu, kita harus melakukan. Selama ini pertanyaan kita, sudahkah sampai ke alam akhirat, alam pengusulan, musyahadah? Niku sampai piyambak yang menjawab. Torikoh ini tidak terlepas dari syariat. Satu kesatuan yang mendidik jasmania sampai supaya bisa istiqomah, meninggalkan larangan, menjalankan perintah. Sekarang hakikat, apa hakikat? Tujuan. Jenengan melaku berjalan di atas jalan iki mau tujuan sampai kemana? Otomatis dulur-dulur kula sing ana thariqah ketika suluk tujuannya adalah usul bertemu di alam musyahadah, maqam musyahadah. Pertanyaan saya, selama ini sudahkah jenengan ini sampai pada alam atau maqam musyahadah? Jenengan ati sampeyan piyambak yang jawab piyambak. Hakikat ini dimodali Allah tentang kalimat tauhid la ilaha illa anta. Tujuan sampai harus murni tauhidnya itu datang Allah saja fakot. Rasulullah dawuh di dalam surat Al-Kahfi, aku iki diwenehi wahyu oleh Tuhanku. Lah Tuhanku ya Tuhanmu. Siapa? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Syariate jenenge Allah Subhanahu, sifate bla 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 bla. Kalau tujuan ini sudah sampai bawah, Pak, nyotone tujuan itu disebut makrifat. Makrifat itu sudah ketemu. Nyotone tujuan kita sholat apa? Nyembah Allah. Makrifate itu adalah nyatane hakikat. Berarti sudah ketemu Allah. Berarti itulah sholat yang khusyuk. Pertanyaannya adalah, sudahkah seperti ini? Padahal di dalam surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2 Allah jauh, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh bahagia, beruntung
damai bagi orang-orang mukmin ketika sholat dalam keadaan khusyuk. Laksana sampai ikut kalau syariat itu sepeda, jalan itu terserah milih jenandi. Sing penting jalan iki isok nyampe no nyatane hakikat tujuan. Contoh, jenengan dari rumah ke sini, carilah jalan yang bisa sampai ke sini. Tujuannya apa? Triwulan ngaji. Nendi? Gedung Winangun. Sampai harus melewati jalan menuju ke sini. Jangan malah ke Jawa Timur. Waktu ketemu sampean. Tujuan sampean di rumah tadi adalah ngaji. Syariatnya jenengan sepeda. Torikoe terserah lewat bumi. Ketika jenengan sudah sampai di sini Bapak Ibu, inilah nyatanya hakikat disebut makrifat. Kalau sudah ada di sini, sampai wis gak fanatik dengan apa yang sing sampai betul lalu sepeda, sampai telepon diparkir loh. Lalu apa betul sampai gembol lah ini? Parkir sih. Artinya seseorang kalau sudah di titik ahad pada Allah atau makrifat Allah, mesti atine iku dilalekno Allah terhadap selain Allah. Otomatis gitu. Otomatis. Dan itulah sing kula maksud majedun tadi Pak. Jadab kelakuane wonge jenenge majedun, isim fa'ile majedun. Luwih apik gendeng nang Gusti Allah daripada gendeng nang bojone tangga. Lho nggih menurut kula. Lah hal itu bisa jenengan capai hanya dengan berzikir terus menerus. Fasabbihuhu bukratan wa asila. Jikalau dalam hatimu kecolongan lagi oleh nafsu, fasabbih, bersihkan lagi dengan zikir. Bukratan wa asila, baik siang maupun malam. Inilah salah satu sisi teladan Kanjeng. Nah, lanjut, Ibu masih ada? Pun Pak Him, kula niki wedale mengke bar isak pas terus dajo. Harus nyampe dajo. 1 2 3 4 5 6 7 pas tutupan. Jadi kula boten saged dangu-dangu, mohon maaf ingkang kuatah kodho gedang bodho talo titik dang bodho rasa. Mudah-mudahan segala apa yang Allah berikan ilmu tadi estu jadi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Dan saya mulai awal sampai akhir barangkali ada kalimat yang kurang berkenan, saya pribadi mukhlasun rasid nyuwun agungi pangapunten. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adabil akhirah wa ila auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina. Allahumma nawwir qulubana ya Allah bi nuri hidayatika wa bi nuri ma'unatika wa rahmatika wa syafa'atika wa ma'rifatika wa ilaihi ya fattahu ya alim. Iftah lana bi futuhil arifin wa ilaihi wa yassir lana fi kulli umurina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Lahul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah ada seorang di mawon hasan yang sampun guru dasar dan ini ngomong ke haji mukhlasun rasid saking lodong
Mojokerto mugia kita dadosaken tambahipun iman, Islam, lan ihsan dumateng kita sedaya. Hadirin hadirat rahimakumullah, kawula minangkani mukasimul alqad awit awal dumugi akhir tentu kaya mawon kata kekirangan punapa dene lampah ingkang kirang trapsira saestu agunging pangapunten saking kawula cekap semanten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.